Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis Thauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyankahu 'alal asaib, yakni al-amaim wa tasaqin, yakni al-kifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan dari Thauban dan dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, dan dia mensahihkan hadis ini, dan Al-Imam Az-Zahabi menyepakatinya. Ya. Di dalam kitab Al-Muharrar disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Ya'la dan Al-Musili serta Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Namun ini perlu dipertimbangkan lagi perkataannya ini, ya, karena sebahagian ulama menyelisihi hukum ini. Di antaranya Al-Hafiz mengatakan di dalam Ad-Dirayah naduhu munqati', dan didhaifkan hadis ini oleh Al-Baihaqi, dan Al-Bukhari mengatakan hadisun la yasih, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Baik, Sanadin, ya, terlepas dari kontroversi tentang sahih dan dhaif hadis ini, ya, yang jelas masalah mengusap, ya, al-khuf telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang lain. Ya, telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang lain. Demikian juga mengenai mengusap imamah, ada hadis lain yang menunjukkannya, yang menetapkannya. Jadi hadis ini memang dhaif, ada keterputusan di dalam sanadnya. Akan tetapi dia bisa dijadikan sebagai penguat bagi hadis-hadis yang sudah sahih, yang sudah ditetapkan oleh para ulama di dalam bab ini. Di dalam hadis ini Thauban mengatakan ba'atha Rasulullah sariyatan. Rasulullah mengirim sebuah sariyah. Sariyah bentuk jamaknya saraya. Ya, sariyah bentuk jamaknya adalah saraya, yaitu al-qit'ah minal jaysh, ya, pasukan kecil. Disebut sariyah li'annaha tasri fi khufiyah, karena pasukan ini berjalan dengan sembunyi, khufiyah, ya, pasukan pengendus atau pasukan mata-mata. Ya, jumlahnya sekitar antara 5 sampai 300 orang. Itu disebut sariyah. Ya, nah demikian. Dan wa minal khair, dan jika itu pasukan berkuda lebih kurang 400 personil. Nah demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering mengutus pasukan-pasukan kecil ini, ya, sebelum melakukan peperangan besar, ya. Nah, ini disebut sariyah. Nah, pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan kecil dan memerintahkan mereka untuk mengusap al-amaim. Al-asaib adalah bentuk jamak, ya, mufradnya adalah isabah, yaitu ma'aqiba bihi ra'su, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengikat kepala, ya, yakni, nah ini ditafsirkan oleh salah seorang perawi, yakni al-amaim, yakni al-amaim. Ini adalah mudraj, ya, sisipan dari perkataan salah seorang perawi menjelaskan makna dari al-asaib. Al-asaib artinya
al-ama'in, yaitu imamah. Imamah adalah sorban ma yulaffu 'ala ra'si, sesuatu yang dililitkan di kepala, itu disebut sorban. Wa tasakin, dan juga mengusap tasakin. Tasakin adalah jenis khuf. Sa'lab mengatakan la wahidalaha min lafziha. Ini tidak ada bentuk mufradnya. Tasakin ala wazan mafa'il. Bentuknya kelihatannya jamak, ya. Akan tapi ini tidak ada mufradnya. yakni al-khifaf atau al-akhfaf. Artinya adalah khuf. Jadi tasahin sejenis khuf. Jadi ini merupakan dalil ya yang dipakai untuk salah satu dalil yang dipakai untuk mengusap khuf dan mengusap imamah, ya, mengusap khuf dan mengusap imamah. Khusus mengenai mengusap imamah ini tidak ada ketentuannya dari Rasulullah berkaitan dengan waktu. Ya, apakah dibatasi juga waktunya bagi musafir 3 hari 3 malam, kemudian bagi mukim 1 hari 1 malam. Sebagian mengatakan dikiaskan ya dengan khuf, yaitu dibatasi waktunya. Sebagian lain mengatakan tidak dibatasi, karena Nabi SAW tidak menyebutkan pembatasannya. Dan ini pendapat yang lebih zahir, yang lebih benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian konfirmasi. Baik. Dan sifat masul imamah mengusap khuf adalah yaitu ayam sahabiyadihi, yaitu dia mengusap dengan tangannya, ya, bilma dengan air yang sudah dimenjadi zahirul imamah, bagian luar imamah. Ya, bagian luar imamah duna batiniha, bukan bagian dalamnya. Ya. Nah, lianna alaha yusbihu zahirul khuf, karena bagian atas ini seperti bagian atas khuf. Ya, nah demikian. Wala yajibu ayyam sahamal imamah ma jarab bil adah yasbu min ra'si. Jadi setelah mengusap imamah tidak perlu membuka imamah kemudian mengusap kepala lagi. Jadi cukup mengusap imamah, yaitu dimulai dengan bagian depannya, ya, kemudian naik ke atas, kemudian ya dikembalikan lagi. Jadi tidak perlu dibuka imamahnya. Nah demikian itu maksudnya. Sebagian mensyaratkan bahwa imamah ini harus terlilit. Imamah yang terlilit pada kepala, ya, bukan imamah yang terletak seperti misalnya putra yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab sekarang pakai putra, ya, itu tidak boleh diusap padanya, ya, karena bisa diusap di bawahnya. Nah demikian. Berbeda dengan imamah yang dililit di kepala, itu perlu waktu untuk membukanya kemudian memasangnya kembali, maka diberikan keringanan untuk tidak perlu mengurai imamah tersebut atau sorban tersebut, cukup diusap di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian qanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya mengusap khuf yang koyak atau rusak. Ya, sebagian khuf tentu ada yang koyak atau rusak karena dia sering dipakai. Nah, 2 orang imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta pengikut-pengikut mereka berdua berpendapat bahwa tidak boleh mengusap khuf yang sudah koyak, ya, walaupun koyaknya cuma 1. Au kana saghiran aidan, dan walaupun koyaknya kecil, ya, koyaknya kecil. Farduhu al-ghusl, kata mereka kewajibannya adalah dibuka dan dicuci kakinya, tidak boleh diusap. Nah demikian, ini pendapat Syafi'i dan Ahmad. Adapun al-Imam Abu Hanifah mengatakan annahu la yajuz al-masu alaihi idza kana al-kharq qadra 3 asabi' fa akthar. Tidak boleh diusap kaos kaki yang koyaknya sebesar 3 jari atau lebih. Ya, jadi kalau koyaknya itu luasnya atau lebarnya lebar 3 jari atau lebih, maka itu tidak boleh diusap. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik mengatakan annahu la yujza alaihi idza kathura aw fahusha. Ya, Imam Malik mengatakan tidak boleh diusap apabila koyaknya itu kathura banyak. Dan fahusha yaitu yaitu koyaknya itu membuat rusak bentuk khuf tersebut, yaitu tidak berbentuk khuf lagi karena banyaknya koyaknya. Ya, koyaknya parah atau rusaknya parah. Nah demikian. Jadi kemudian beliau yuhaddidu khufshahu bil urfi. Kemudian beliau
memberikan batasan ya, parah atau tidaknya khuf itu kepada uruf. Ya, uruf yang berlaku yaitu apabila dilihat khuf itu sudah rusak parah, maka tidak boleh dirusak padanya. Allahu a'lam. Ini pendapat Imam Malik. Ada kemudian yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan jawazul mashi 'ala al-khuf al-makruh. Bolehnya mengusap khuf yang makruh, yang koyak. Madama ismul khuf baqiyan alaihi, selama dia masih disebut khuf. Ya, selama itu masih disebut khuf, maka boleh diusap padanya. Ya, dan ini merupakan mazhab imam-imam yang lainnya, yaitu seperti Al-Imam Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Al-Munzir, Al-Auza'i dan lain-lain. Nah, ini adalah perkataan namanya. Beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, inna hadzal qaul ashah. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Wa huwa qiyas usul Ahmad wa nususihi fil afwi an yasir fitr al-awraq. Dan ini sesuai dengan qiyas ya di dalam usul Imam Ahmad. Artinya menurut kaidah-kaidah asas-asas yang dibuat oleh Imam Ahmad ini sesuai. Ya, di mana beliau memaafkan ya terbukanya aurat yang sedikit. Ya, dimaafkan ya. Wa an yasir najasah, demikian juga sedikit najis yang tidak tidak mendominasi. Ya. Fa inna sunnah waradat min mas'i 'ala al-khuffain mutlaqan. Dan karena juga sunnah telah menyebutkan pensyariatan mengusap khuf secara mutlak, dan disebutkan khuf juga secara mutlak. Wa qad istafadat al-akhbar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih annahu mas'a 'ala al-khuffain wa talaqa as-sahaba anhu dzalika. Dan banyak sekali kabar-kabar yaitu hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih bahwa beliau mengusap khuf. Demikian juga para sahabat menerima sunnah ini dari beliau, ya. Wa atlaqul qaul bi jawazil mas'i 'ala al-khuf. Dan mereka memutlakkan pendapat bolehnya, ya, memutlakkan bolehnya mengusap khuf ya secara mutlak. Nah, dan sebagaimana dimaklumi kata beliau, wa ma'lumun anna al-khuf 'adatan la yakhlu katsirun minha min fatqin aw kharqin. Khuf itu biasanya tidak lepas dari yang namanya rusak, koyak, kan begitu ya di sana sini. Nah, waqad katsirun minas sahabah wa kana katsirun minas sahabah fuqara lam yakun yumkinuhum tajdidu dzalika. Dan kebanyakan para sahabat ini adalah orang-orang fakir, yaitu tidak berada. Dan mereka tidaklah setiap waktu mengganti khuf ya dengan yang baru. Jadi besar kemungkinan ya khuf mereka juga mengalami yang namanya koyak, rusak. Tapi mereka tetap mengusapnya. Ya, tidak ada riwayat bahwa mereka tidak mengusap khuf karena sudah lama dipakai dan ada koyaknya. Jadi ini pendapat yang lebih sahih qanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an, yaitu apa? Bolehnya mengusap khuf yang koyak. Ya, selama ia masih disebut sebagai khuf, ya sebagai khuf. Dan ini juga sesuai dengan apa? Dengan maqasid syariah, yang mana mengusap khuf ini tujuannya untuk apa? Untuk taysir, untuk memudahkan, untuk meringankan rukhsah yang diberikan kepada kaum muslimin, kepada umat ini. Nah, kalaulah sedemikian ketat kriteria khuf itu, dia tidak boleh ada koyaknya dan lain sebagainya, tentu ini akan kembali lagi ya kepada ya perkara yang menyulitkan. Ini berarti kembali sulit lagi. Ya, kalau harus diperiksa sebelum mengusap khuf, harus diperiksa lagi ya apakah ada koyaknya atau tidak. Ya, terpaksa dia mau memeriksa, dan ini kan susah. Dan itu tentunya bertentangan dengan maqasid syariah dari pensyariatan mengusap khuf tadi, ikhwan fillah. Jadi inilah dia pendapat yang lebih sahih wallahu a'lam, yaitu selama ya masih disebut sebagai sepatu, kaos kaki, masih disebut sebagai khuf, maka boleh diusap atasnya. Hadis berikutnya an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an. Riwayat Umar secara mauquf dan dari Anas secara marfu'. Idza tawadda ahadukum falabisa khuffaihi falyamsa 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa illa min janabatin.
Akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahahahu. Baik. Hadis ini dari Umar secara mauquf dan dari Anas secara marfu. Jadi ada dua versi. Versi Umar itu mauquf dan versi Anas marfu. Mauquf artinya sampai hanya kepada Umar. Marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan idza tawadda ahadukum, jika salah seorang dari kamu berwudu, fala bisa khuffaihi, dan dia telah memakai khufnya, dia dalam keadaan memakai khuf, falyamsah alaihima, hendaklah ia mengusap atas khufnya itu, atas keduanya. Wal yusalli fihima, silakan dia pakai untuk salat ya kedua khuf itu. Wala yakhla'huma insya'a, janganlah ia melepasnya jika dia mau. Ya, jika dia mau janganlah dia melepasnya. Illa min janabatin, kecuali bila ia terkena junub. Ya, apabila dia terkena junub maka dia harus melepasnya karena dia harus mandi besar, yaitu mandi janabah. Baik. Jadi di sini la, di sini la ada kemungkinan la nahiyah, ada kemungkinan la nafiyah, yaitu janganlah atau tidaklah ia melepas khufnya. Jadi dua-dua makna ini bisa dipakai di sini. Baik. Tetapi di sini ya adalah anjuran, bukan wajib, karena dikatakan di situ insya'a, jika dia mau. Ya, jika dia berkehendak, ya. Tapi jika dia ingin melepasnya, ya dia boleh melepasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hadis yang sekian yang menjelaskan kepada kita pensyariatan mengusap khuf. Jadi hendaklah ini kita amalkan ya, kita amalkan. Nah, ini hadisnya mutlak. Ya, tidak disebutkan di sini apakah dia memakai khuf ini dalam keadaan berwudu atau tidak. Namun di dalam hadis yang lain telah ada pensyaratan taharah sebelum memakai khuf ini, ya, hingga dia boleh diusap. Nah, kemudian di sini juga ya tidak disebutkan ya pembatasan waktu, ya tauqid. Nah, ini telah disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Safwan. Ya, bahwasanya masa ini ada muddah mahdudah, ada batas waktu yang telah ditentukan. Ya, untuk musafir 3 hari 3 malam dan untuk mukim 1 hari 1 malam. Baik. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tadi perkataan illa min janabatin ini menjelaskan bahwa mengusap khuf itu khas bil hadatsil asghar. Khusus apabila wudu kita itu batal karena hadas kecil. Adapun karena hadas besar maka la yajuzul mas'ahu. Tidak boleh kita mengusap khuf kita itu. Ya, karena dikatakan di sini illa min janabah, kecuali karena junub, kecuali karena junub. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat pensyariatan melakukan atau mengerjakan salat dengan mengenakan khuf. Ya, Nabi mengatakan wal yusalli fihima, hendaklah dia salat dengan menggunakan kedua khuf tadi. Ya. Nah, sebagaimana juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi na'laihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sandalnya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Baik. Nah, itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Umar dan hadis Anas bin Malik tadi. Kemudian hadis berikutnya hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, yaitu keringanan untuk mengusap khuf untuk musafir 3 hari 3 malam, walil mukim yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam. Jika tatahhara falabisa khuffaihi, jika dia telah bersuci lalu mengenakan khufnya dalam keadaan telah berwudu, ayam saha alaihima, ia boleh mengusap kedua khufnya tadi. Jadi di sini disebut rukhsah. Ya, rukhsah. Rukhsah artinya keringanan yang diberikan ya oleh syariat kepada ya umatnya. Tashil ya wa taysiril amr, ya memudahkan satu urusan itu namanya rukhsah. Lawannya adalah azimah. Azimah adalah ketentuan yang baku yang harus dilakukan. Baik. Nah, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, muddatu mathil musafir
wal mukim. Muddah yaitu jangka waktu ya untuk mengusap khuf ini bagi musafir dan mukim, yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Kemudian yang kedua, ayatun al-masah ba'da taharatin kamilatin, bahwa mengusap ini, khuf yang diusap ini dipakai dalam keadaan suci yang sempurna, artinya sudah berwudu dengan sempurna. Ya, nah demikian. Kemudian yang ketiga, pembedaan antara musafir dan mukim di dalam rukhsah ini. Nah, di sini ada ya kita katakan hajat dan kebutuhan yang lebih besar bagi musafir untuk diberikan waktu yang lebih lama daripada mukim, karena mereka mengalami kondisi yang lebih sulit daripada mukim. Nah, baik. Maka mereka lebih membutuhkan rukhsah ini. Ya, lebih membutuhkan rukhsah ini daripada mukim. Kemudian, ya, al-masu 'ala al-khuffain rukhsatun min Allah wa tashilun 'ala khalqihi. Mengusap khuf ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wan nabiyyu al-murakhis al-muballigh anillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberikan rukhsah dan menyampaikan rukhsah ini kepada umat manusia, dan beliau mengamalkannya. Ya, jadi ini hendaklah diamalkan ya, mengusap khuf ini. Nah, kemudian kullama istaddatil hajah hasalatir rukhsah wa taysir. Apabila dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, maka semakin ditekankan untuk mengambil rukhsah ini, mengambil keringanan ini. Misalnya di dalam safar, ya itu susah untuk membuka membuka pos kaki, maka semakin ditekankan untuk mengambil rukhsah ini, dan Allah Subhanahu wa taala suka ya hamba-Nya itu mengambil rukhsah yang diberikan kepada mereka. Baik, khonifuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis an Ubay bin Imarah. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala yawmaini? Qala na'am. Qala thalathata ayyamin? Qala na'am. Wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laysa bil qawi. Ini hadis dhaif ya. Zahirnya menunjukkan tidak ada pembatasan mengusap khuf bagi musafir maupun mukim. Ya, karena di sini dikatakan annahu qala, dia berkata, Ubay bin Imarah mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap khuf? Beliau mengatakan boleh. 1 hari, beliau mengatakan ya. 2 hari, beliau juga menjawab ya. 3 hari, beliau menjawab ya. Wa ma syi'ta, sesukamu. Jadi artinya boleh seumur hidup memakai khuf dan mengusapnya saja. Ya, atau seminggu atau sebulan. Akan tetapi hadis ini dhaif. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud mengatakan laisa bil qawi. Hadis ini tidak kuat. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan la yasih. Ya. Abu Dawud mengatakan laisa bil qawi wa ukhtulifa bi isnadihi. Sanadnya masih kontroversi. Ahmad mengatakan rijaluhu la yu'rafun. Perawinya tidak dikenal. Ya, alias di dalam sanadnya banyak sekali perawi-perawi yang majhul. Abul Fathah Al-Azdi mengatakan hadisun laisa bil qaim. Hadis ini tidak lurus, artinya tidak sahih. Ibnu Hibban mengatakan lastu a'tamidu ala isnadi khabarihi. Aku tidak memegang tidak berpatokan bersandar kepada sanad khabar ini. Ya, Ad-Darqutni mengatakan la yasbut, tidak sahih. Ya, demikian juga Ibnu Abdul Bar mengatakan isnad laisa lahu isnadun qaimun. Tidak ada sanad yang lurus dan sahih baginya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab menukil kesepakatan para ulama atas kedaifannya. Jadi hadis ini dhaif, dia tidak bisa dipakai menjadi hujjah bolehnya mengusap khuf tanpa batas waktu. Ya, ini bertentangan lahirnya dengan apa? Dengan hadis-hadis yang di mana Rasulullah SAW memberikan batas waktu, ya 3 hari bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Baik. Jadi hadis ini tidak bisa digunakan
sebagai hujah dan tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwanifiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian di sini ada masalah sebelum kita tutup ya, masalah masalah al-khuf ini. Ini hanya satu masalah. Bagaimana dengan mengusap perban? Ya, mengusap perban, yaitu al-jabirah. Al-jabirah artinya perban. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan masalah mengusap perban. Ya, tidak ada disebutkan di sini hadis mengusap perban. Ada beberapa kemungkinan hadis ini tidak sahih menurut beliau. Hadis yang dimaksud adalah hadis ya di mana ya riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Daruqutni ya. Dia berkata kepada sahibut sajjah, yaitu orang yang terluka, inna ma yakfihi ay yasiba ala jurhihi khirqatan. Benarnya cukup baginya untuk membalut lukanya itu dengan khirqah, dengan kain atau perban, wa yamsa 'alaiha, kemudian mengusap padanya. Wa yafsilu sa'ira jasadihi, kemudian dia mengusap ataupun mencuci ataupun membasuh seluruh tubuhnya. Baik, mengenai mashu al-jabirah di sini, ya, ini mungkin hadisnya tidak disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau tidak mencantumkannya di sini, atau kemungkinan karena kuatnya perselisihan di dalam masalah ini maka beliau meninggalkannya. Ya, hadis itu didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya, di antaranya ya yang mendhaifkan ini adalah Syekh Al-Albani. Beliau mendhaifkan hadis tersebut. Ya, nah demikian. Baik. Lalu bagaimana tentang mengusap perban ini? Apakah boleh diusap perban? Misalnya seorang sakit, lalu diperban tangannya, bolehkah dia mengusap perban itu? Bolehkah dia mengusap perban itu? Misalnya luka tangan kirinya, lalu diperban sampai di sini, kemudian dia ketika mengusap tangan dia usap perban ini. Nah, dalil-dalil di dalam masalah ini tidak sahih. Qul azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, dalil-dalilnya tidak sahih. Ya, jadi kemudian bagaimana apabila seorang itu luka dan lukanya diperban? Apakah dia mengusapnya? Misalnya kepalanya diperban, apakah dia mengusapnya? Atau dia mengusap bagian yang mampu untuk diusap, kemudian dibiarkan bagian yang tertutup perban karena tidak mampu diusapnya? Nah, yang terakhirnya adalah pendapat Syalbani, yaitu beliau mengatakan diusap bagian yang bisa diusap dan dibiarkan bagian yang tertutup dan tidak mampu untuk diusap, karena itu adalah keringanan. Artinya gugur kewajibannya karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, selama hadis ini tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk dipakai ya, sebagai dalil ya, di dalam masalah ini, yaitu mengusap jabirah, mengusap perban, ya, dan sejenisnya. Jadi yang sahih adalah seperti yang dijelaskan tadi, mengusap bagian yang bisa diusap dan membiarkan bagian yang tidak bisa diusap karena tertutup perban ataupun tertutup kain yang digunakan untuk membalut. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. A'azzanillah wa iyyakum jami'an. Baik, jadi kesimpulannya di dalam bab ini, ya, di dalam bab mengusap ya khuf dan yang lainnya, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perban itu ya, kaos kaki atau khuf itu menutupi bagian yang harus dibasuh di dalam wudu. Nah, itulah dia khuf yang boleh dipakai untuk diusap. Ya, dia khuf yang boleh diusap. Ya, sebagai pengganti mencuci kaki. Yaitu khuf yang menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Ya, termasuk juga kaos kaki. Jadi khuf yang tidak menutupi, misalnya menutupi bagian bawah saja, maka itu tidak boleh dipakai untuk diusap. Ya, nah demikian. Kemudian ya, mengusap ini karena hadas asghar, bukan karena hadas akbar. Apabila terkena hadas akbar maka dia harus melepasnya. Nabi mengatakan illa min janabah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembatasan waktu. Bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ya, kemudian yang berikutnya mengusap khuf bagian atasnya dengan sekali usapan.
bukan 3 kali, sekali usapan. Ya, bagian atas dan sekali usapan. Itu yang sahih. Nah, kemudian yang berikutnya tidak mengapa koyak atau rusak yang ada pada khuf, selama itu tidak mengeluarkannya dari musamma al-khuf, dari nama khuf tadi. Ya, selama dia masih disebut khuf, maka dia masih boleh untuk diusap. Nah, itulah dia beberapa perkara yang berkaitan dengan mengusap khuf ini, Khalifuddin, ya. Dan disyaratkan dari memakainya dalam keadaan suci sempurna. Memakainya dalam keadaan suci yang sempurna, yaitu berwudu dengan sempurna. Nah, itulah dia beberapa perkara yang berkaitan dengan mengusap khuf, Khalifuddin. Baik. Nah, berikutnya kita akan melangkah pada bab nawaqidul wudu. Apa? Nawaqid al-wudu. Pembatal wudu. An-nawaqid ini bentuk jamak dari naqid. Artinya yang membatalkan sesuatu. Ya, yang membatalkan sesuatu. An-naqdu fil ajsam ay ibtalu tarkibiha. Sesuatu yang rusak pada tubuh disebut, ya, mereka mengatakan an-naqdu fil ajsam. Nawaqidul wudu adalah al-ilal al-mu'athirah fi ikhrajil wudu amma huwa al-matlub minhu. Yaitu ilal, kerusakan sebab-sebab al-mu'athirah yang mempengaruhi fi ikhrajil wudu dan dapat mengeluarkan wudu dari perkara yang dituntut darinya. Ya, perkara yang dituntut dari wudu adalah salat. Ya, dengan batalnya wudu maka dia tidak bisa salat. Ya, summa ustu'mila fi ibtalil wudu bima ayyana syari' mubtilan. Kemudian perkara-perkara pembatal wudu ini ditetapkan oleh syariat, ya. Apa-apa saja itu yang menjadi pembatal wudu. Baik. Jadi nawaqidul wudu artinya adalah, ya, secara singkat pembatal wudu yang membuat wudu itu keluar dari hukumnya. Ya, keluar dari hukumnya. Wudu adalah syarat sah salat. Nah, ketika ada pembatal wudu maka keluarlah dia dari hukum ini, yaitu sebagai syarat sah salat. Artinya salat tidak sah apabila ada pembatal-pembatal ini pada diri seseorang. Nah, an-nawaqidu qismani. Pembatal wudu ini ada 2 macam. Yang pertama adalah ahdatsun tanqudul wudu bi nafsiha. Hadas-hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Yang kedua adalah asbabun, sebab-sebab. Wa hiya ma kana madinna li khurujil hadas. Yaitu sebab-sebab yang menyebabkan keluarnya hadas. Perkara-perkara yang bisa menyebabkan keluarnya hadas. Seperti misalnya an-naum. Ya, an-naum, tidur. Ya, itu bisa membuat orang itu keluarnya hadas. Ya. Kemudian al-lamas. Al-mas. Ya. Bercumbu, ya, dengan istri. Itu bisa mengeluarkan hadas. Nah, demikian. Wal nawaqid min haitsu dalil kal-ati. Nanti akan disebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan wudu. Baik. An-nawaqid min haitsu dalil kal-ati. Adapun dilihat dari ad-dalil, an-nawaqid pembatal-pembatal wudu itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-ghaid. Al-ghaid yaitu buang air besar. Ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan nas Al-Quran, As-Sunnah dan ijma. Kemudian al-baul, buang air kecil. Ini berdasarkan As-Sunnah dan ijma. Wal qiyas al-ghaid, dan pengkiasannya dengan al-ghaid, buang air besar. Kemudian al-madi, ini juga ditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma dan dikiaskan dengan al-baul. Kemudian damul istihadah, darah istihadah. Ya, darah istihadah. Nah, ini berdasarkan dalil
yaitu berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah istihadahnya Fatimah binti Abi Hubayl. Nabi mengatakan kepadanya, "Fatawadda'i wa shalli, fa inna ma dzalika irqun." Ya, berwuduklah dan salatlah, sesungguhnya itu sebabnya adalah karena urat yang terluka. Ya, damun istihadah. Nah, kemudian an-naum, tidur. Itu tidur yang mughrik, tidur yang menenggelamkan orangnya atau yang menenggelamkan orang tersebut. Ya, artinya apa? Membuat dia tidak sadar. Yang membuat dia tidak sadar apa yang ada di sekelilingnya. Nah, itulah dia pembatal-pembatal wudu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu beberapa hadis yang menjadi dalil di dalam masalah ini. Yang berkaitan tentang pembatal-pembatal wudu. Baik. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Thumma yusalluna wa la yatawadda'un." Ini diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia bercerita, sahabat-sahabat Rasulullah pada masa beliau, pada masa Rasulullah, ya pada masa Nabi, yantadiruna al-isya, mereka menunggu salat isya. Mereka menunggu salat isya. Ini bisa bermakna menunggu antara maghrib dan isya, bisa bermakna menunggu isya yang ditakhir sampai akhir waktu. Ya, karena isya, ya, waktu yang terbaik adalah waktu isya, yang terbaik adalah di akhir waktu. Hatta taqfiqu ru'usuhum, hingga kepala mereka tertunduk-tunduk. Ya, terantuk-antuk, artinya apa? Menunjukkan mereka mengantuk. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan mereka tidak mengulangi wudu. Jadi tidak disebutkan di sini bahwa mereka tertidur. Ya, tapi di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dengan lafal yang jelas bahwa mereka tidur. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafal kanu yantaziruna al-isya fayanamuna tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Ya, bahwa mereka menunggu salat isya, mereka tidur. Kemudian mereka salat dan mereka tidak mengulangi wudu. Ya, jadi riwayat ini saling menjelaskan satu sama lainnya sebenarnya. Ya, bahwa namun yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya di dalam redaksi Muslim, itu maksudnya adalah ngantuk berat. Ya, bukan tidur, artinya tidur, ya seorang itu tidur, ya lepas kendali, lepas lepas ingatannya. Ya, karena ini dijelaskan di dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud tadi, hatta taqfiqa ru'usuhum, hingga kepala mereka terantuk-antuk. Ya, artinya mereka ya masih sadar dan belum tidur. Ya, mereka cuma mengantuk berat. Lalu mereka bangkit, ya ketika iqamah salat dikumandangkan dan mereka langsung mengerjakan salat, ya tanpa mengulangi wudu mereka. Nah, demikian kepada kejadian. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu yamiluna ila an-nu'as. Mereka lebih condong ngantuk di sini. Ya, mereka ngantuk, ya, mengantuk berat, dan itu tidaklah membatalkan wudu. Kalau sekedar mengantuk berat, ya, selama dia tidak tertidur, ya, selama dia tidak tertidur. Baik. Jadi, ya, dapat diambil faedah dari hadis ini, ya. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpaling dari lafal Muslim, ya, dan lebih memilih lafal riwayat Abu Dawud yang menunjukkan di sini tidak ada lafal tidur, ya, cuma disebutkan hatta taqfiqa ru'usuhum. Ini adalah sifat yang lebih detail ketimbang sifat yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, yaitu ya fayanamun, maka mereka tidur. Karena tidur di situ masih mengandung beberapa kemungkinan. Ya, tidur-tiduran disebut juga tidur. Ya, seorang berbaring juga disebut tidur. Ya, walaupun matanya tidak terpejam, kan begitu ya. Nah, jadi hadis Abu Daud di atas
Ya, hadis riwayat Abu Daud di atas menjelaskan kepada kita maksud dari tidur tadi, yaitu tahfiku ru'usuhum, yaitu kepala mereka yang antuk-antuk, artinya terangguk-angguk karena ngantuknya. Ya, karena ngantuknya. Jadi di sini tidur yang yasir, yang sedikit, ya tidak sampai tenggelam di dalam tidurnya. Jadi dapat diambil faedah dari hadis ini bahwa an-naumul yasir minal jalis la yanqudul wudu. Tidur sedikit dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kadang-kadang demikian kita mengantuk kan ya. Ya, dan sepertinya tertidur padahal belum tertidur. Nah, secara tiba-tiba secara cepat kita bisa menyadarinya dan sadar. Nah, itu tidak dikatakan dikategorikan tidur. Baik. Kemudian yang kedua, an-naumul katsir, adapun tidur yang banyak, ya tidur yang mustaghraq, dia membuat orang itu tenggelam dalam tidurnya, naqidun lil wudu. Ini dapat membatalkan wudu. Ya, dapat membatalkan wudu. Ya, inilah dia ya yang dijelaskan oleh para ulama ya, dan juga para sahabat bahwa an-naum naqidun lil wudu, bahwa tidur itu dapat membatalkan wudu. Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa at-taharah minal hadas syartun li sihhatis shalah. Suci dari hadas itu merupakan syarat sahnya salat. Ya. Fanafiul wudu fi hadhihi al-halah dalilun ala wujubiha fi ghairiha. Penafian wudu di dalam kondisi seperti ini menunjukkan wajibnya ya wudu tersebut. Ya. Wajibnya, kalaulah tidak wajib wudu, tentunya mereka tidak mengatakan mereka sholat tanpa mengulangi wudu lagi. Jadi ini menunjukkan wajibnya taharah sebelum mengerjakan sholat, memastikan kita dalam keadaan suci dan berwudu. Baik. Nah, kemudian yang keempat, istihbab ta'khir sholatil isya an awwali waqtiha. Dianjurkannya, mustahabnya mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Ini bila imam melihat para makmum tidak keberatan, tidak memberatkan mereka. Nah, kalau memberatkan mereka, maka hendaknya imam menyegerakan sholat, ya, yaitu tepat sholat di awal waktunya. Jadi ini melihat kondisi semangat dan gairah para makmum. Nah, kalau para makmum keberatan, ya maka hendaknya imam tetap mengerjakannya di awal waktu. Ya, nah demikian konfirmasi. Ya, disebutkan di dalam kitab As-Sahih, dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yastahib ayu akhir al-isya. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk menunda pelaksanaan salat isya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan innahu la waqtuha laula an asqa ala ummati. Sungguh inilah dia waktunya yang sebenarnya. Kalau bukan sekiranya itu memberatkan umatku. Kalaulah itu tidak memberatkan umatku. Baik. Nah, jadi kalau tidak ada kesulitan, ya tidak ada kesukaran, dan imam melihat para makmum yang memiliki gairah, ya maka hendaknya ya dianjurkan baginya untuk menunda ataupun mengakhirkan pelaksanaan sholat isya di akhir waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian hadis itu juga menjelaskan kepada kita atau menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita hirsus sahabat alal baqa fil masjid intizaran lis shalah. Ya, semangat para sahabat, ya, keuletan mereka untuk tetap tinggal di masjid menunggu salat. Ya, dan ini ada keutamaannya, yaitu menunggu salat. Ya, menunggu salat itu ada keutamaannya. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazaluna ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahdithuhu. Sesungguhnya seorang itu senantiasa ya terhitung mendapatkan pahala salat. La yazal ahadukum fi salatin, terhitung dia mengerjakan salat, yaitu mendapatkan pahala salat, madamatis salat hadithu, selama dia ditahan oleh salat. Artinya apa? Selama dia menunggu salat, dia tidak bergerak dari tempatnya karena menunggu salat, maka dia mendapatkan pahala seperti sedang mengerjakan salat. Nah, itulah dia fadilah menunggu salat.
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah jawazun nu'as wa ruqud fil masjid. La siyama li intizari shalah. Bolehnya ngantuk dan tidur di masjid. Terutama di sini untuk menunggu sholat ya. Jadi kalau untuk menunggu sholat boleh, tapi kalau untuk tidur ya sampai pagi, nah ini tergantung nazir. Kalau nazir mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh, karena dia bertanggung jawab ya. Nah, boleh nazir membuat larangan tidur ya di masjid. Tapi kalau dibolehkan maka ya ada dalil yang membolehkannya, yaitu ya Ibnu Umar menghabiskan masa remajanya di masjid. Ya tentunya dia tidur di masjid. Nah demikian boleh. Tapi kalau pihak nazir, yaitu pihah masjid melarangnya, maka ini merupakan wewenang mereka karena ini tanggung jawab mereka. Karena sebagai masjid kalau tidak dikunci maka akan terjadi kehilangan. Maka pihak nazir pun mengambil kebijakan yaitu mengunci masjid dan melarang orang-orang tidur malam di dalamnya, ya, tidur malam di dalamnya. Nah, kalau tidur siang biasanya dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian akan dipedin. Azza Allah wa iyyakum jami'an berkaitan dengan pembatal yang pertama yaitu tidur. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai tidur ini. Setelah para ulama finnaum hal yang qudul wudu, apakah bisa membatalkan wudu? Ada 3 pendapat. Ya, sebagian ulama berpendapat anna qalilahu wa katsirahu naqidun. Ya, tidur sedikit maupun banyak itu dapat membatalkan wudu. Selama dia tertidur, maka ini membatalkan wudunya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, ya, dan pendapat yang dipilih oleh Syarani dan para ulama yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang sahih, yaitu tidur sedikit maupun banyak. Kalau dikatakan dia sudah tidur, artinya lepas ya kendali akalnya, dia tidak menyadari lagi apa yang ada di sekitarnya, sedikit maupun banyak, maka itu dapat membatalkan wudunya. Baik. Sebagian mengatakan annahu la yanqudu qaliluhu wa la kathiruhu, tidak membatalkan wudu baik sedikit maupun banyak, atau sebentar maupun lama tidurnya, ini tidak membatalkan wudu. Ya. Malam dia tahaqqaq khuruju hadatsin, selama tidak dipastikan keluarnya hadas. Ya, selama tidak dipastikan keluarnya hadas. Ya, bina'an minhum ala anna an-nawm laysa binaqidin. Ini berdasarkan pendapat mereka, pandangan mereka bahwa tidur itu bukanlah naqid, pembatal, penyebab bukanlah hadas. Akan tapi dia madinatul hadas. Ya. Penyebab keluarnya hadas. Ya, penyebab keluarnya hadas. Tidur. Maka mereka mengatakan kalau tidur, ya, seorang tidur dan dipastikan dia tidak keluar hadasnya, baik besar maupun kecil, maka tidak batal wudunya. Baik tidurnya itu sedikit maupun banyak, ya, sebentar maupun lama. Nah, ini pendapat sebagian lain. Nah, jumhur mengatakan annal kathir al-mustaqil al-mustaghrib naqidun duna an-nawm yasir. Jumhur mengatakan tidur yang banyak itu membatalkan wudu, tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar adalah an-nawmul mustaghrib, tidur yang mustaghrib, yang seorang itu larut dalam tidurnya, membuat kendali akalnya lepas, maka ini membatalkan wudu. Ya. Karena apa? Al-ainan kata Nabi wika usyahi. Ya. Mata ini adalah wika usyahi, penutup usyahi, yaitu ad-dubur. Ya. Nah, kalau mata sudah hilang, artinya tertidur, maka ya kemungkinan ya akan keluar hadas sementara dia tidak menyadarinya. Baik. Jadi itulah dia yang sahih di dalam bab ini, yaitu tidur yang mustaghrib, tidur yang benar-benar dikatakan tidur, maka itulah yang membatalkan wudu. Adapun tidur yang disebut sebagai ngantuk, ya itu tidak membatalkan wudu ikhwanifiddin. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Adapun dalil yang dipakai untuk memasukkan wudu sebagai nawaqid adalah hadis yang kita bacakan kemarin dari Safwan Ibnu Asal, bahwa Rasulullah memerintahkan kami di dalam safar untuk tidak melepas sufuf kami 3 hari 3 malam
kecuali karena junub. Akan tapi boleh mengusapnya karena apa? Min dha'itin au baulin au naumin. Jadi disebut di situ naum. Jadi naum termasuk tidur, termasuk salah satu pembatal wudu. Baik. Demikian yang kami fikir. Jadi dibedakan antara tidur dengan ngantuk. Ya, dibedakan antara tidur dengan ngantuk. Ngantuk berat kadang-kadang seorang itu dikatakan juga oleh orang yang lain tidur, kan begitu ya? Wah, kamu sudah tidur, padahal tidak, cuma ngantuk berat saja. Nah, tapi kalau dia memang tidur, maka itulah yang membatalkan wudu. Bagaimanapun posisinya, baik itu posisinya dia berdiri, posisinya dia itu duduk maupun berbaring. Ya, kalau dia sudah tertidur, maka batallah wudunya. Nah, walaupun dia berbaring, walaupun ya bagaimanapun kondisinya, walaupun dia berbaring, selama dia tidak tidur, ya cuma ngantuk berat saja, maka itu tidak membatalkan wudu. Misalnya seorang berbaring, ya dia tidak tidur, cuma dan matanya memang terpejam, ya tapi dia belum tidur, ya. Jadi mata terpejam itu bukan berarti ya seorang itu sudah larut dalam tidurnya. Boleh jadi dia memejamkan matanya tapi dia tidak tidur, kan begitu ya? Nah demikian. Baik. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ja'at Fatimah bintu Abi Hubayb ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Ya. Fatimah bintu Abi Hubayb datang menemui Nabi dan berkata, ini adalah pembatal yang kedua. Yang pertama tadi tidur mustaghrib, an-naumul mustaghrib. Yang kedua pembatal wudu yang kedua adalah damul istihadah, darah istihadah. Nah, dalilnya adalah ini hadis Fatimah binti Abi Hubayb. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru." Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang ustahad, yaitu aku ini istihadah, mengalami istihadah, yaitu darah yang keluar setelah terputusnya darah haid. Ini biasa menimpa wanita, ya, yang kurang lancar haidnya. Ya, kadang-kadang setelah terhenti dan terputus darah haid, keluar darah segar. Ya, dan ini bukan darah haid dan tidak menghalanginya untuk sholat. Ya, tidak menghalanginya untuk sholat. Nah, jadi Fatimah datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru." Aku wanita yang terkena istihadah dan aku tidak bisa suci. Itu tidak bisa bersih dari darah itu. Maksudnya, ya, tidak suci di sini bukan artinya dia tetap dalam kondisi haid, tidak. Tapi tidak bisa bersih dari darah tersebut. Ya, tidak bisa bersih dari darah tersebut. Apa ada usalah? Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Nabi mengatakan la, tidak. Jadi ini merupakan dalil bahwa istihadah tidak menggugurkan kewajiban sholat. Inna madzalika irqun wa laysa bihaidin. Itu adalah darah yang keluar karena ada orang yang terluka, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah. Namun jika datang masa haidmu, ya, darah yang keluar itu adalah memang betul-betul darah haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat, jika telah berlalu masa haid, faghsili, mandilah, ya, faghsili angkit dan cucilah darimu darah tersebut, tsumma shalli, kemudian salatlah. Ya, nah ini muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Baik, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkannya untuk tetap salat, ya, dalam kondisi istihadah, ya, dalam kondisi istihadah. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma tawadda'i li kulli salatin." Wa asyara Muslimun ila annahu hadafaha amdan. Ya, Muslim mengisyaratkan bahwasanya, ya, dia sengaja menghilangkan, ya, bagian ini. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di dalam riwayat Bukhari
Ada tambahan summa tawadda'i li kulli salatin. Kemudian berwudulah kamu, ya perintah kepada Fatimah binti Abi Hubaysh tadi untuk setiap salat. Ya, dalam kondisi istihadah. Dalam kondisi istihadah, ya seorang wanita tetap mengerjakan salat, hanya saja dia berwudu setiap kali salat. Berwudu setiap kali salat. Karena damul istihadah itu dianggap sebagai pembatal salat. Nah demikian. Jadi dia ini kondisi darurat bagi seorang wanita istihadah, yaitu dia tetap berwudu setiap kali salat. Ya, berwudu setiap kali mengerjakan salat. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi di sini al-kharij min as-sabilain, ya. Di sini menunjukkan bahwa al-kharij min as-sabilain naqidun lil wudu. Yang keluar dari salah satu dari dua jalur tadi, ya, yaitu apa? Kubul dan dubur, itu naqidun lil wudu. Termasuk di antaranya khurujud dam. Nah, ini adalah ijma'ul ulama. Kemudian damul istihadah laisa haidan. Darah istihadah itu bukanlah darah haid. Jadi seorang wanita harus bisa membedakan mana darah istihadah dan mana darah haid. Ya, berbeda. Ya, damul istihadah adalah darah yang keluar akibat luka yang ada ya pada urat. Ya. Nah, itu keluar darah. Adapun darah haid adalah darah kotor. Ya, darah haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim. Yang keluar dari rahim Baik. Jadi ini adalah penyakit. Ya, darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar akibat lukanya urat-urat yang ada pada wanita. Baik. Demikian penyakit. Adapun damul haid adalah darah yang keluar dari apa? Dari rahim wanita. Nah, kemudian para ulama menyebutkan karakteristik darah istihadah ini. Al-atibba yaqul, para ahli kesehatan mengatakan darah istihadah adalah damun ahmar musrikun khafifun. Itu sifatnya. Darah haid itulah darah yang berwarna merah, asra atau musrikun, cerah. Tidak tidak pekat dan tidak hitam, ya. Khafifun dan encer, tidak kental. Laisa dara'ihatin, tidak bau. Dia seperti darah haid. Ya. Bainama damul haid, adapun darah haid aswadu sahih, hitam dan pekat, ya. Lahu ra'ihah muntina, dan baunya itu busuk, itu tidak baunya bau busuk, ya. Nah demikian Ibnu. Nah, itulah dia perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Nah, seorang wanita seharusnya dia bisa membedakan mana darah haidnya dan mana darah istihadah. Nah, darah istihadah itu tidak menggugurkan kewajiban salat atas wanita, ya. Tidak menggugurkan kewajiban salat, ya, tidak menggugurkan kewajiban ya puasa bagi seorang wanita. Baik. Nah, dan bagaimana hukumnya orang yang wanita yang terkena istihadah ini? Ya, hukumnya adalah dia wajib ya berwudu setiap kali hendak mengerjakan salat. Ya, dia wajib berwudu setiap kali mengerjakan salat. Baik. Jadi dia terhitung ya salah satu pembatal wudu. Nah, kemudian yang berikutnya al-madi, yaitu keluarnya madi. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, kuntu rajulan madda fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu rajulan madda, aku adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madi. Ya, keluarnya madi ini bisa karena berkumpul dengan istri, ya bisa karena kerja berat, ya, dan bisa karena penyakit. Itu banyak keluar. Dan aku memerintahkan kepada Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang hal ini, yaitu tentang madi. Ya, faqal, ya, jika cerita Al-Miqdad bertanya kepada Nabi,
dan Nabi memberikan jawaban fihil wudu, yaitu dia wajib berwudu. Yaitu mencuci madinya, dia wajib mencuci madinya, kemudian dia berwudu. Karena madi itu membatalkan wudunya. Muttafaqun alaih. Nah, demikian. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa khurujul madi yujibul wudu. Keluarnya madi mewajibkan wudu. Artinya wajib dia berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Wala yujibul ghusl. Dan tidak mengharuskannya mandi. Ya, tidak mewajibkannya mandi. Dan ini adalah ijma ulama. Jadi madi hanya menyebabkan wajibnya wudu dan tidak menyebabkan wajibnya mandi. Baik. Di dalam riwayat lain ya disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada Nabi, segan karena kedudukan Fatimah binti Muhammad di sisi beliau sebagai istri dan beliau adalah menantu, Rasulullah adalah mertua, maka beliau segan bertanya tentang hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haya huwa alladhi mana'a Aliyan. Rasa malu, segan itulah yang menghalangi Ali untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya madi dapat membatalkan wudu. Keluarnya madi membatalkan wudu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz yang lebih terperinci. Nabi mengatakan iksil zakarak fatawadda. Ya, cucilah kemaluanmu, ya, cucilah madi itu, nah kemudian berwudulah. Nah, di dalam lafaz yang lain disebutkan waqtil unsayain. Ya, cucilah kemaluanmu. Jadi dicuci kemaluan atau tempat keluarnya madi tadi, nah kemudian berwudu, ya, mengulangi wudunya. Nah demikian kalau disini. Baik. Jadi perintah untuk mencuci zakar dan unsayain, dua buah belir, ini merupakan dalil bahwa madi itu najis. Ya, sebagian ulama mengatakan yu'fa an yasiri, maka seperti taharus ini. Dimaafkan jika sedikit, karena susah untuk menghindarkan diri darinya. Ya, nah demikian. Jadi artinya apa? Diupayakan untuk dicuci seperti mungkin. Nah, adapun yang masih melekat keluarkan, masih ada sedikit-sedikit yang yang keluar, kadang-kadang ya tidak temukan seperti itu, maka ini dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ikhwan fillah, apa bedanya mani dengan madi? Apa bedanya mani dengan madi? Mani tentunya keluarnya mani itu menyebabkan wajibnya apa? Mandi. Madi mewajibkan wudu. Apa beda antara keduanya? Antara madi dan mani. Apa yang membedakan antara keduanya? Ya, dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi sifat keluarnya. Mani itu terpancar, sedangkan madi menetes. Ya, tidak terpancar. Min mani yang idza tumna, dan dari air mani apabila dia terpancar. Ya. Nah, mani itu sifatnya terpancar dia. Adapun madi menetes. Yang kedua, sifat fisiknya. Madi itu agak encer dia. Ya. Adapun mani sifatnya kental. Baunya, mani memiliki bau yang khas, sementara madi cenderung tidak berbau. Ya, cenderung tidak berbau. Kemudian warnanya, mani biasanya berwarna putih kental atau kuning, ya, kuning-kuningan. Ya, putih, ya. Nah, adapun madi terlihat lebih bening. Ya, madi terlihat lebih bening. Nah, itulah dia beda antara madi dan mani. Ya, madi dan mani. Hukumnya dibedakan. Mani wajib berwudu, sementara mani wajib mandi, sementara madi hanya wajib berwudu saja. Nah, kita mencuci kemaluan dari madi tersebut dan kemudian berwudu apabila hendak salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian mani apakah membatalkan wudu?
Ya. Mani membatalkan wudu. Ya, tentu saja membatalkan wudu. Ya, lebih aula. Ya. Kenapa? Karena dia lebih berat daripada mandi. Ya, dia mewajibkan mandi. Sementara mandi cuma mewajibkan wudu. Baik. Nah, demikian yang kami. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkara-perkara yang dikira membatalkan wudu tapi ya tidak membatalkan wudu. Seperti misalnya mencium istri ya. Nah, kemudian merasakan sesuatu seolah-olah keluar. Ya. Memegang zakar dan beberapa masalah-masalah lain yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, mengenai masalah-masalah almas ya memegang zakar ya, kemudian bertumbuh dengan istri, mencium, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ya. Ya, kemudian juga merasakan sesuatu bergerak-gerak di perut kan begitu ya. Tapi belum terdengar apa? Suara dan tidak tercium baunya. Ya, nah ini apakah membatalkan wudu? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, di sini ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan hal-hal yang memang sudah ma'ruf. Yaitu apa? Keluarnya apa? Kotoran hija, kan begitu ya. Buang air besar, buang air kecil, karena itu sudah ma'ruf ya. Bahwasanya itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Demikian juga kentut ya, buang angin. Nah, itu nanti akan dibahas di akhir ya. Nah, baru dibahas pada bagian akhir masalah nawaqidul wudu. Artinya itu perkara yang sudah ma'ruf. Nah, beliau di sini menyebutkan perkara-perkara yang belum ma'ruf, seperti misalnya tidur, ya, kemudian istihadah, kemudian mandi dan mani dan seterusnya. Baik, itu saja yang penting. Insyaallah kita lanjutkan masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Yang ingin tanya silakan. Baik, ada yang bertanya, bolehkah sholat Isya diundurkan kira-kira setengah jam walaupun sudah adzan sholat Isya disebabkan adanya pengajian? Ya, ini bergantung kepada kebijaksanaan imam sebenarnya ya. Yang mengurus masjid atau imam. Nah, kalau imam memandang perlu diundur, maka tidak mengapa diundur. Ya. Tidak mengapa diundur. Hanya saja kemunduran sholat Isya itu kurang familiar, kurang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sebagian orang ketika dia lihat sholat tidak ditegakkan, dia pulang, tidak menunggu. Ya, demikian. Baik. Jadi ini boleh ya bagi para imam mengundurkannya karena pengajian atau karena walaupun tanpa sebab ya, dia sengaja dia undurkan. Nah, itu juga boleh. Selama itu tidak memberatkan ya para makmum ya. Nah, demikian.
Kira-kira jam berapakah akhir waktu Isya? Waktu Isya berakhir pada muntasiful lail, tengah malam, pertengahan malam. Itulah batas akhir waktu Isya. Waktu Isya bukan sampai terbit fajar. Waktu Isya sampai tengah malam. Apabila diakhirkan, apakah azan juga diakhirkan? Azan tidak perlu diakhirkan. Azan tetap pada waktunya. Azan dikumandangkan pada waktunya. Ya. Yang diakhirkan adalah iqamatnya. Bagaimana hukum pakaian dalam yang terkena madhi sedikit pada waktu sujud dan ruku? Terkena madhi pada waktu ruku dan sujud, artinya keluar pada waktu ruku dan sujud. Kalau itu benar-benar keluar, maka batal salatnya. Ya, batal salatnya. Dan dia harus mengulangi wudunya. Ya, sebelumnya dia harus mencuci kemaluannya dan mencuci pakaian yang terkena madhi apabila dia dapat mengetahuinya. Kemudian dia mengulangi kembali sholatnya, karena sholatnya batal, karena wudunya batal, ya, dengan keluarnya madhi. Baik. Nah, kecuali dia orang yang terkena penyakit madza, ya, yaitu keluar terus, dan kalau diikuti dia nggak sholat nanti. Ada yang terkena penyakit madza, yaitu gampang keluar, ya, gerak sedikit keluar. Ya, ada gerakan-gerakan sedikit yang agak sulit keluar. Rukuk dan sujud kadang-kadang membuat itu keluar. Dan kalau itu penyakit, maka dia dimaafkan. Ya, dimaafkan. Hukumnya seperti hukum wanita mustahadah, wanita yang istihadah, yaitu dia berwudu setiap kali sholat dan mencucinya, ya, sebelum dia mengerjakan sholat. Ya, nah demikian, dimaafkan. Dan keluar itu yang sedikit itu dimaafkan. Baik. Nah, kemudian kalau itu perasaan, nah ini jangan diikuti perasaan. Ada kadang-kadang perasaan saja. Ya. Jadi tidak perlu sering-sering memeriksa itu CD. Ada sebagian orang terkena was-was. Ya. Tiap kali selesai sholat dia periksa CD-nya. Ya. Nah ini tidak perlu, ini was-was. Anggap aja nggak keluar. Karena al-aslu baqa'u taharah. Hukum asalnya adalah baqa'u at-taharah. Taharah itu tetap ada sampai diyakini, ya, ada nawaqid yang terjadi pada kita. Itu sampai yakin benar-benar keluar, baik itu air seni, madhi, mani, apalagi angin dan sejenisnya. Ya, tapi kalau cuma prasangka, was-was, maka ini jangan diikuti. Nah, banyak orang itu mengikuti was-was. Hingga kadang-kadang nggak keluar dianggap keluar. Nah, dia periksa, selalu periksa celananya. Nah, tidak usah diperiksa-periksa. Kalau diyakini tidak keluar, jangan diperiksa-periksa. Kadang-kadang diteliti, dilihati kan begitu ya. Ya, itu repot nanti. Antum kerepotan. Jadi tidak perlu sampai sedetail itu. Ya. Kalau memang ya, ragu, anggap aja nggak keluar. Ya, nah demikian. Kecuali kalau diyakini keluar, seperti yang ditanya di sini, terkena madhi pada waktu ruku dan sujud. Ya, kalau keluar dan diyakini keluar, maka batal. Ya, baik. Tapi keluarnya madhi pada waktu sholat mikir ya apa dia? Kemungkinan yang keluar pada waktu kondisi-kondisi seperti ini adalah orang yang terkena penyakit madza. Ya. Ya, nah ini ada rukhsah bagi mereka. Sama seperti orang yang terkena penyakit salisul baul, yaitu keluar menetes terus air seninya. Nah itu ada rukhsah baginya untuk berwudu saja setiap kali mengerjakan sholat. Sama seperti wanita yang istihadah tadi. Apabila seorang terkena dua kewajiban mandi, misalnya mandi junub dan mandi Jumat, jika ia telah berwudu ketika mandi junub, apakah ia berwudu kembali ketika mandi Jumat? Ya. Ikhwan fillah azanillahu wa jami'an, wudu bukanlah syarat ketika mandi. Ya. Mandi sudah cukup sebagai pengganti wudu. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah wudu sebelum mandi itu wajib atau sunnah.
Ya, nanti akan dijelaskan bahwa lebih kepada hukum sunnah. Ya, lebih dekat kepada hukum sunnah, anjuran. Maka dari itu kalau orang mandi tidak berwudu, maka dia sudah dianggap sah dia mandinya. Ya, sudah dianggap sah mandinya dan sudah terangkat janabah atas dirinya. Walaupun ketika mandi dia tidak berwudu terlebih dulu. Maka rukun-rukun mandi, ketika para ulama menyebutkan rukun-rukun mandi, mereka mengatakan yang pertama baca basmalah, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak disebutkan situ harus berwudu sebelumnya. Ya, kewajiban ataupun mustahab mandi memang, ya dia harus berwudu sebelumnya. Ya, karena Nabi mencontohkan kaifiat mandi seperti itu. Apakah terkena najis membatalkan wudu? Terkena najis tidak membatalkan wudu. Kewajibannya adalah membersihkan najis itu hingga tidak melekat badannya, hingga dia tidak membawa najis ketika sholat, karena dia belum suci badan dan tempat. Dan itu adalah syarat sah sholat, yaitu suci badan dan tempat. Nah, kalau tidak suci badannya, ada najis misalnya pada kakinya, wudunya tidak batal, tapi sholatnya tidak sah karena dia membawa najis. Ya, jadi dia suci najis itu, lalu kemudian dia pergi sholat. Tidak perlu dia mengulang wudunya, karena wudu tidak batal. Karena nggak ada dalil yang menyebutkan batalnya wudu karena terkena najis. Sebagian menganggap batalnya wudu karena terkena darah, kan gitu ya, atau keluar darah. Nanti akan dijelaskan bahwa keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Demikian juga terkena darah itu tidak membatalkan wudu. Pulang kampung di luar kota selama 2 atau 3 minggu, apakah termasuk safar atau tidak? Ya safar. Nah, walaupun itu judulnya pulang kampung. Ya Nabi ke Mekah kan pulang kampung, ya kan? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau lahir di mana? Di Mekah. Tahu di mana Nabi lahir? Iya. Ya, itu di sekarang ini di mana itu? Di dekat Masjidil Haram. Arah ke mana itu ya? Hadijiyah jauh lagi. Arah ke apa namanya? Bukan arah ke Mina. Arah ke Safa Marwah. Safa Marwah. Nah, dulu Safa Marwah itu di luar Masjidil Haram. Nah, itulah dia. Lurusan itulah dia tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini apa ada dibangun apa namanya? Apa di sana? Gedung perpustakaan maktabah. Ya, wallahu alam demikian katanya. Ya, tapi yang jelas ya Nabi lahir di Mekah. Ya di situ. Nah, sekarang maktabah itu masih ada di sana ya. Nah, enggak dianjuri. Baik, Nabi ketika berangkat ke Mekah, beliau pulang kampung. Ya, karena kampung beliau di mana? Di Mekah. Tapi beliau tetap mengqashar salat. Di Mekah, selama di Mekah beliau mengqashar salat. Ya. Artinya apa? Beliau menganggap diri beliau musafir. Sementara itu adalah kampung beliau, kampung halaman. Jadi tetap dalam kondisi seperti yang ditanyakan ini, dia tetap sebagai seorang musafir. Dia tetap safar sampai dia kembali ke negerinya, sampai dia pulang. Gimana cara rujuk dalam syariat Islam? Apakah perlu nikah ulang dan sejak kabul atau gimana? Gak perlu rujuk ya. Apabila dia ya memanggil istrinya kamar, ya, maka sudah rujuk itu. Ya selama belum habis masa iddah, nggak perlu saksi-saksi. Ya karena hakikatnya talak raj'i itu belum melepas ikatan pernikahan. Ya belum melepas ikatan pernikahan. Talak raj'i, ya talak 1 dan 2 itu belum melepas tali pernikahan. Akad nikah masih tetap ada.
Ya. Nah, hak talak dan rujuk itu ada di tangan suami. Ya. Yang berhak merujuk juga suami. Nah, apabila suami merujuk dengan memanggil istrinya kembali atau bersetubuh dan jenisnya, maka itu sudah dianggap rujuk. Tidak perlu nikah ulang dan ijab kabul. Ya, selama masih dalam masa iddahnya. Ya. Nah, kalau sudah habis masa iddahnya maka harus nikah ulang. Dalam berdoa dan mengangkat tangan ke atas, apakah ada batasan tinggi tangan tersebut? Ya, Nabi SAW pernah mengangkat tangan beliau tinggi-tinggi hingga ya nampak putih ketiak beliau. Dia itu melorot ya lengan baju beliau hingga nampak putih ketiak beliau. Dan pernah beliau mengangkat tentang dengan dada atau tentang dengan bahu. Nah, demikian. Itu dia ya cara mengangkat tangan di dalam berdoa. Apakah mendung pada waktu subuh membuat kita mempercepat atau memperlambat waktunya? Nah, ini tidak ada ketentuannya ya konfidin. Kalau untuk sholat subuh, kalau untuk sholat asar ya, yaitu mempercepat. Nah, tapi untuk sholat subuh tidak ada. Apakah kaos kaki dan hanya memakai sendal jepit termasuk khuf dalam cuaca dingin seperti kaban jahit? Ya, yang diusap itu adalah kaos kakinya, bukan sendal jepitnya. Ya, yang diusap itu kaos kakinya, bukan sendal jepitnya. Kalau dia pakai kaos kaki lalu pakai sendal jepit, yang diusap itu adalah kaos kaki, bukan sendal jepit. Sendal jepit mana yang diusap? Kalinya itu. Ya, jadi yang diusap adalah sendal jepitnya, bukan sendal apa. Yang diusap adalah kaos kakinya, bukan sendal jepitnya. Baik. Apa hukumnya membantu acara walimah khitan anak? Ya, walimah khitan wallahu alam ya boleh. Apa hukum walimah khitan tersebut? Bila pakai keyboard, wayang boleh, ya enggak boleh lah. Apa hukumnya bekerja dengan orang non-muslim menurut Al-Quran dan hadis ulama? Ya, Imam Al-Bukhari membuat bab di dalam kitabnya di dalam lainnya berkaitan dengan muslim ya menawarkan jasanya kepada kafir ya, kafir zimmi atau orang kafir. Ya, itu dibolehkan selama tidak menghinakan dirinya. Ya, seperti misalnya membuat dia tunduk kepada orang kafir itu, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak membuatnya hina ya dengan bekerja tersebut, maka ini dibolehkan. Tidak membuatnya hina dengan bekerja bersama dengan orang non muslim itu, maka ini dibolehkan. Tapi jika itu membuatnya hina, ya maka ini tidak dibolehkan. La yanbaghi al-mu'min an yudilla nafsahu. Tidak pantas bagi orang mukmin kata Nabi untuk menghinakan dirinya. Ya, termasuk di dalamnya di sini bekerja dengan orang non muslim. Jadi bekerja dengan orang non muslim ini ada dua bentuk ya. Bentuk pertama itu bisa menghinakan dirinya, membuat dia tunduk kepada orang kafir itu, makanya tidak boleh. Yang kedua adalah tidak membuat dirinya hina. Kerja sama biasa, dia memiliki jasa dan keahlian, kemudian orang kafir membutuhkan jasa dan keahliannya, nah itu boleh. Nah demikian.
Baik. Jika seorang berada di saf pertama batal dan ingin keluar, tapi di belakang ada saf, bolehkah melewatinya? Ya boleh, karena saf makmum adalah saf, sutra makmum adalah sutra imam. Sutra makmum adalah sutra imam. Yang tidak boleh dilewati adalah sutra imam, karena itu merupakan sutra makmum seluruhnya. Nah, dan dia boleh melewati di antara di sela-sela saf. Nah, Ibnu Abbas waktu kecil pernah menaiki keledai beliau dan melewati saf, kemudian masuk ikut sholat di dalam saf tersebut. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang melarangnya ataupun mencegahnya. Dan itu artinya boleh melewati saf-saf ya di dalam sholat berjamaah. Adakah sunnahnya menjawab iqamah? Allahu a'lam. Tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan menjawab iqamah. Juga karena susah menjawab iqamah, karena iqamah diucapkan dengan cepat, berbeda dengan azan. Azan diperintahkan untuk istirsal, yaitu memanjangkan. Ya, adapun iqamah dengan mempercepat. Inhidar artinya dipercepat, ya, tidak lambat. Ya, sebagian orang qomat keliru dia. Qomat seperti azan. Ya, iqamat seperti azan, lama, panjang, tidak. Iqamat itu cepat dan pendek kan gitu ya. Nah, demikian. Bolehkah sholat yang kedua atau selanjutnya dengan tayamum sholat pertama? Boleh. Ya, boleh. Ya, selama tidak batal. Ya, dengan pembatal wudu plus mendapatkan air. Nah, tayamum itu batal dengan batalnya wudu plus tambah ditemukannya air. Ya. Jadi maksudnya waktu sholat berikutnya atau kita mengerjakan sholat berikutnya itu tidak perlu mengulangi tayamum. Ya, seperti ya kita misalnya menjamak sholat dengan tayamum. Sebagian orang ada yang misalnya menjamak sholat maghrib dan isya. Untuk maghrib dia tayamum, untuk isya dia tayamum lagi. Ya, tanpa ada hal-hal yang terjadi, ya pembatal yang terjadi, dia enggak kentut, ya dia juga enggak apa-apa kan begitu ya. Ya, dia tidak buang air kecil, tidak buang air besar, ya tidak tertidur juga. Karena begitu habis sholat maghrib dia sambung jamak dengan sholat isya. Nah, sebagian orang ada yang mengamalkan seperti itu, untuk sholat maghrib tayamum, untuk sholat isya tayamum yang baru lagi. Nah, ini tidak perlu. Boleh dia mengerjakan keduanya dengan satu kali tayamum. Nabi mengatakan innama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku ya bumi ini sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Ya, dia menggantikan wudu. Sebagaimana kita boleh sholat ya dengan mengerjakan dua kali sholat dengan satu wudu. Ya, kita wudu, kemudian mengerjakan 2 sholat, 3 sholat, demikian juga tayamum. Selama tidak ada pembatal-pembatalnya. Ya, nah pembatal tayamum adalah pembatal wudu. Ya, ditambah dari apa? Ditemukannya air. Karena begitu ditemukan air atau dia punya kemampuan untuk memakai air, maka batallah tayamumnya secara otomatis. Demikian itu. Batal tayamumnya secara otomatis. Dia harus berwudu. Demikian yang paling penting. Jadi itu adalah keliru ya yang diamalkan oleh sebagian orang. Nah, khususnya bagi para jemaah haji kan begitu ya, yang sholat di pesawat. Ya, siapa yang sempat sholat di pesawat ketika menunaikan haji? Siapa? Hah? Subuh. Oh, bukan jamaah. Yang jamaah itu. Yang jamaah itu mereka ya mengumumkan itu ya. Siapa namanya? Ketua kloter. Di ketua kloter mengumumkan tayamum. Kita akan mengerjakan sholat maghrib. Nah, begitu selesai sholat maghrib disuruhnya lagi tayamum.
Yang kentut maupun yang enggak kentut. Gitu. Kecuali dia umumkan yang kentut tayamum lagi kan begitu. Itu baru paten. Jadi enggak, dia suruh tayamum lagi. Padahal kita enggak batal. Ya, enggak batal, enggak ada apa-apa kan begitu ya. Nah, disuruhnya tayamum lagi untuk sholat isya. Nah, ini keliru Ikhwan fillah. Ya, cukup dengan sekali tayamum saja. Bagaimana jika salah satu anggota tubuh kita dibalut perban? Bagaimana cara berwuduknya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang tidak mampu untuk dibasuh karena tertutup perban, maka itu dimaafkan. Ya, yang bisa dibasuh saja dibasuh. Yang tidak dibasuh dimaafkan. Ya, yang tidak mungkin tersentuh air, yang tidak mungkin terkena air, ya itu dimaafkan. Ya, dimaafkan artinya apa? Tidak perlu dibasuh, yang dibasuh yang terbuka saja yang bisa dibasuh dengan air. Karena itu termasuk perkara yang tidak mampu dilakukan dan gugurlah kewajiban untuk membasuhnya. Paham? Nah demikian. Wallahu a'lam. Tadi kita sebutkan bahwa dalil mengusap perban itu tidak sahih. Dalil hadis yang menyebutkan ya perintah untuk mengusap perban itu tidak sahih. Apabila di dalam sholat seorang buang air kecil, gimana? Oh sebelum, bukan di dalam. Apabila sebelum sholat orang itu buang air kecil, lalu ketika sholat terasa ada sisa air seni yang menetes, apakah batal sholatnya? Ini kembali kepada perkara yang kita sebutkan sebelumnya. Jika memang betul-betul menetes keluar, dan dia bukanlah orang yang terkena penyakit salisul baul, orang yang kulitnya rusak hingga terus-menerus keluar, maka batal wudunya. Dia harus mencuci kemaluannya, ya istinja, mencuci bekas yang terkena air seni, karena itu adalah najis, mengulangi wudunya, kemudian kembali sholat. Tapi jika itu cuma waswas, maka jangan diikuti. Ya, jangan diikuti kalau cuma waswas. Tapi kalau memang betul-betul keluar, maka batal wudunya. Dan dia ya, dengan catatan dia bukan orang yang terkena penyakit salisul baul. Kalau dia terkena penyakit itu, maka ini uzur. Ya, uzur. Ya. Walaupun terasa dan memang betul-betul keluar, maksud. Kenapa? Karena kalau diikutinya begitu wudu lagi, keluar lagi. Ya, memang penyakit kan begitu ya. Nah, kalau itu penyakit maka ada uzur. Tapi kalau bukan penyakit, memang keluar, maka batal wudunya. Ya, dia harus mencuci kemaluannya alias istinja, kemudian mencuci pakaian yang terkena karena itu najis, kemudian mengulangi wudunya karena wudunya batal, dan mengulangi sholat karena seiring dengan batalnya wudu, batallah sholatnya. Wallahu a'lam. Jam berapa akhir waktu duha? Dan paling baik sholat duha jam berapa? Waktu duha dibagi 3. Awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu. Yang paling baik adalah akhir waktu. Itulah biar sholat awwabi, yaitu menjelang tengah hari. Dan sholat duha berakhir ketika tiba masuk waktu zuhur, yaitu matahari tepat di atas. Karena itu waktu dilarang sholat. Jadi waktu yang utama adalah waktu yang terakhir, dan itulah biar sholat awwabi. Ada sholat isyraq di awal waktu, kemudian sholat duha ya di tengah waktu, dan itulah dia duha. Nah kemudian di akhir waktu, dan itulah yang disebut dengan sholat awwabi. Itu yang afdal, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Demikian yang tadi fidina azanillahu wa jami'an pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.